menyertai gereja ini Tuhan sampai 16 tahun. Hari ini kami bawa setiap pujian syukur kami yang terbaik Tuhan. Kami bawa setiap penyembahan kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan sejati di hadapan-Mu. Mari yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari saudara sama-sama untuk bangkit berdiri karena tidak bisa salaman kasih seperti ini. Saudara boleh ikutin saya ke samping kanan kirimu, katakan happy birthday, happy birthday. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa? Bersama Rohmu, bersamamu Tuhan, ku pasti Kau luar biasa, Tuhan kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan dasar dari yang kuharapkan. Ini iman setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, kami percaya bersama-Mu Tuhan. Kami melakukan setiap perkara-perkara yang besar, tinggi. Kami bawa setiap hormat kemuliaan Tuhan, ya Yesus. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari sambil tepuk tangan katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mana sorak-soraknya? Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sambil angkat tanganmu katakan tinggi. Namamu dipuji, amin, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Katakan haleluya. Wow, coba sekali lagi sebelum duduk, coba kita mau katakan haleluya 3 kali, sebanyak 3 kali. Siap? Siap ya? Oke, pakai aba-aba ya, teman-teman yang musik siap? Siap, oke. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak mau datang
pada pagi hari ini Tuhan. Biar di hari Sabat-Mu pada pagi hari ini, kami mau datang untuk kami menaikkan setiap syukur kami Tuhan. Bila kami percaya Tuhan, bila kami tahu Tuhan apapun yang kami lakukan, apapun Tuhan yang karena setiap anugerah-Mu Tuhan kami dapat hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan bila pada pagi hari ini, bila kami mau fokus Tuhan untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap hormat, pujian, syukur kami, mazmur kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah
makin berkurang, Yesus makin berhamba. Ku bawa hatiku menyembah, Bawa setiap naikkan syukur kami Tuhan. makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku menyembahmu, makin berkurang, Yesus makin bawa hatiku menyembahmu, makin berkurang, Yesus makin Mari sambil bangkit berdiri sama-sama kita katakan. mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua aku untuk mengenal kehendakmu. Hidup Datang terus mengiring setiap kami Tuhan, di setiap langkah kami Tuhan. itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar. Terus lebih lagi nyatakan Mengikut Yesus. Terima kasih Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar, selalu yang benar, selalu yang benar, selalu nyatakan yang benar, selalu benar, selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur, katakan terima kasih. Mari pada pagi hari ini bawa terus syukurmu kepada Tuhan. Terus naikkan syukurmu, nyatakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kasih pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Waktu kami berjalan bersama Tuhan, kami percaya tidak pernah kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tahu Tuhan, setiap dalam perjalanan hidup kami adalah pembelajaran. Kami tidak mengulangi segala kesalahan yang sama, tapi kami belajar untuk satu kemuliaan, berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Firman Tuhan katakan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Bapak, biar setiap firman yang kami terima pagi hari ini, kami percayai, kami perkatakan, dan kami percaya itu akan menjadi satu tindakan positif.
Karena kami tahu Tuhan tidak pernah desain kami untuk kekurangan. Tapi desain Tuhan buat hidup kami adalah kelimpahan. Pagi hari ini setiap orang yang berjalan bersama Tuhan, waktu dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka firman Tuhan katakan, kau akan menjadi orang yang sangat diberkati. Pagi hari ini kau memakai setiap perkataan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Setiap jejak langkah kami Tuhan perhatikan. Sehingga segala ngengat, karat dan pencuri tidak boleh ambil bagian dalam hidup kami. Kami perkatakan pagi hari ini segala sakit penyakit Engkau harus senyap. Itu hanya jaga sebagai pengalaman bahwa kami tahu bahwa Engkau Allah sebagai andalan di dalam hidup kami. Bahwa Engkaulah Yehova Rafa, Engkaulah Yehova Jireh, Engkau El Shaddai, Engkau Yehova Misi di dalam hidup kami. Kami sembah. Apa sakara lamaya sanda kara lamaya sikara labara 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 kira lamaya sanda labara 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 lamaya sanda lamaya sakara labara labara isa sora paseka kaposeka kara lamaya sanda labara 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 kira lamaya sika kamoseke ke kara labara 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 labara. Waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, siapa lawan kami? Karena Engkaulah panglima perang kami Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dalam kondisi keadaan apapun. Karena kami tahu kami punya hikmat yang terrahasia dan tersembunyi daripada Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami nyatakan bahwa Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Kontrol Tuhan ada atas Indonesia. Pergolakan yang terjadi Tuhan, wabah apapun yang terjadi atas Indonesia, kami satu hal yang kami tahu, bahwa dari semua kejadian Tuhan inginkan setiap orang bertobat dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan itu hanya berasal daripada Tuhan. Karena kekekalan itu Engkaulah pemiliknya ya Tuhan. Pagi hari ini kami mengakui bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Kau pada satu kekekalan kepada kekekalan yang lain. Bapak, terima kasih untuk presiden kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jajaran yang ada di bawah sampai pemerintahan ada di setiap kota-kota Tuhan. Kami berdoa untuk kota Banten secara khusus, kami bersyukur Tuhan. Kami katakan Banten dalam zona hijau. Kami katakan Banten dalam zona hijau. Kami katakan Banten dalam zona hijau. Kami juga berdoa untuk setiap wilayah yang ada di seputar kota Banten, provinsi Banten. Engkau pun kami perintahkan zona hijau. Kami perintahkan segala apapun COVID-19. Kami katakan kau harus mati, kau tidak berkuasa, kau harus enyah. Kami katakan kau tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Setiap orang yang percaya maka dia akan menerimanya. Hari ini kami percaya itu tidak berlaku di dalam hidup kami. Ajar kami hidup sehat, ajar kami hidup benar. Ikuti setiap apapun yang pemerintah lakukan Tuhan, supaya kami hidup tidak bercacat celah di hadapan. Pagi hari ini Engkaulah El Shaddai buat hidup kami Tuhan. Engkau Yehova, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami. Kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa kesukaan-Mu Tuhan. Kami serahkan kota kudus-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya akan ada banyak Tuhan orang yang bertobat, yang terus mengaku bahwa Engkaulah Juru Selamat. Engkaulah Allah yang terus ada atas seluruh bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Pentakosta ketiga tetap terjadi di penghujung daripada setiap keselamatan tahun-tahun ini Tuhan. Biarlah kami terus berjaga-jaga untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga biarlah kami menjadi bagian wanita yang bijaksana, yang mempersiapkan segala sesuatunya, yang membawa pelita dan minyak Tuhan. Sehingga waktu Engkau datang kami kedapatan tidak bercelah di hadapan-Mu. Bapak, terima kasih, kuduskan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk gembala pembina kami. Kami bersyukur Kau mengirimkan gembala yang takut akan Tuhan, yang memberikan tongkat didikan untuk menegur kami waktu kami salah.
Karena kami tahu Tuhan, waktu kami ditegur, gada dan tongkatmu itulah yang menguatkan kami. Sebagai peringatan untuk kami berjalan rule of thumb di dalam kekudusan Tuhan. Kuduskan setiap pribadi kami, rumah tangga, pernikahan kami Tuhan. Sehingga tidak ada celah apapun yang boleh ambil bagian di masa-masa pandemi ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang kuliah, sekolah, yang bekerja. Kami percaya tahun ini sorga mulai terbuka. Baku lumbung mereka, sorga terbuka atas setiap hidupmu. Kalau di luar boleh ada pengurangan karyawan, boleh ada orang yang dilimitasi. Hari ini engkau harus percayakan kepada hidupmu bahwa engkau bagian orang yang bukan dilimitasi. Bapak, terima kasih. Setiap usaha, kalau engkau berdagang, bisnis, kalau engkau punya transaksi, pekerjaan, usaha apapun hari ini, kau minta ke hadapan Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik. Di Sabat ini Tuhan, bukankah Yesus juga menyembuhkan orang sakit di hari Sabat? Dan hari ini, kalau ada sakit ekonomimu, sakit jasmanimu, Yesus sanggup menyembuhkan. Oh Yesus. Segala transaksi yang gagal, yang hilang, yang diambil ngengat, karat dan pencuri, hari ini kami kembalikan. Kami minta kembalikan di dalam nama Yesus. Segala kerugian kami berdoa hari ini kembali di dalam nama Yesus. Segala kuasa yang coba mengambil bagian, yang coba mengambil bagian, yang menjadikan kehilangan, hari ini kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hari ini engkau yang akan transaksi di minggu depan. Waktu engkau percaya saja, maka segala keuntungan itu ada di pihakmu. Maka akan ada raja-raja yang datang ke dalam hidupmu. Maka akan ada orang-orang yang datang ke dalam hidupmu untuk memberkati setiap buli-bulimu. Karena Tuhan tahu waktu engkau diberkati, ada agenda Tuhan yang sedang engkau lakukan. Karena Yesus adalah sumber. Bapak, terima kasih berkati gembala di tempat ini. 16 tahun kami boleh ada Tuhan. Satu perjalanan yang cukup potensi Tuhan. Dari satu kanak-kanak masuk kepada usia remaja. Kami tahu ini adalah masalah krusial yang sedang kami hadapi, yaitu tuaian jiwa-jiwa. Biar gereja ini adalah gereja yang menuai, gereja yang dilalukan dari yang jahat, gereja yang menjadi perhatian Tuhan, gereja yang di mana tempat-tempat ini akan menjadi bermanfaat, berdampak buat banyak orang. Hidup kami boleh berdampak buat banyak orang Tuhan. Dari gembala, pengerja, sampai kepada jemaat. Semua kami ambil bagian dalam setiap pelayanan kami hari-hari. Keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Bapak, terima kasih untuk setiap taburan yang menabur. Kami melihat bagaimana Tuhan Engkau mempersiapkan setiap keranjang-keranjang roti dan ikan yang dibawa itu berkelimpahan. Dan hari ini kami menikmatinya dan kasih karunia Tuhan. Bapak, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang hebat dan luar biasa. Diberkatilah setiap kersel-kersel yang ada. Diberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap anak-anak-Mu yang datang menyabatkan diri, maka firman-Mu katakan mereka akan pulang mengendarai kendaraan kemenangan. Karena kami tahu itulah kendaraan yang akan kami pakai 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 perjalanan di tahun ini Tuhan. Hanya untuk
sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan pujian dari anak-anak Movement Youth yang boleh mempersembahkan, boleh dengan cepat maju ke depan. Baik. Dalam satu tubuh kami bersatu. Jadi duta kerajaanmu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh iya, Bapak Ibu Saudara, nanti yang mau lihat lebih lagi boleh lihat di YouTube, di Instagram GBU ETC Permata Cimone, nama channel YouTube-nya. Boleh di like, boleh di komen dan subscribe, boleh di share juga ya ke sosial media. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong. Terima kasih. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan. Kau mengubah hidupku jadi baru. Tiada kata melukiskan ungkapan syukurku. Kau mengubah hidupku jadi indah.
tak terlukiskan untuk ungkapan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu, hanya untuk memuliakan, hanya untuk memuliakanmu, hanya untuk memuliakan. hanya untuk memuliakanmu. Sembah Dia. Engkau Allah yang setia, Allah yang dahsyat, yang rahmat, Allah Immanuel. Kami ada hanya untuk memuliakan nama. Engkau yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Roh. Terima kasih Yesus, terima kasih. Perlengkapi setiap kami dengan kebenaran firman, sehingga di menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, kami beroleh tempat yang layak, yang kekal, yang Tuhan sendiri bersediakan, yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tapi satu pekerjaan yang dahsyat, yang di luar apa pikiran kami. Anugerah itu telah Kau nyatakan dalam setiap kami. Bimbing kami, ajar kami Tuhan, sehingga kami berlaku setia, berlaku adil dalam segala aspek kehidupan ini. Terima kasih, terpujilah Engkau, urapi hamba dan seluruh umat-Mu, sehingga kami diberkati dan melakukannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Sebenarnya kondisi ini, suaranya tolong. Sebenarnya kondisi seperti ini itu kurang nyaman sama sekali ya. Karena saya mesti tutup muka, pakai masker semua. Tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan sampai virus ini ditemukan antinya ya. Kalau tidak, itu seperti tahun 1830 ya. Banyak sekali korban yang terjadi. Tapi kita berdoa supaya para peneliti kita, ilmuwan yang ada di Indonesia ini, itu menemukan virusnya dan bisa menjadi berkat buat banyak orang, keselamatan banyak orang. Ya. Nah, hari ini kita akan ulangi kembali, tolong suara saya ini kurang enak nih. Hari ini kita akan mengulangi kembali pelajaran minggu lalu. Coba putarkan videonya ya. Saya ulangi, karena ini sangat krusial untuk kita boleh belajar bersama-sama. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia
masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baik, film singkat ini itu memberitakan tentang satu pasal di Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi kalau kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, ada videonya, maka kita akan belajar bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk kita boleh berjaga-jaga. Nah, kenapa sih kita harus berjaga-jaga pada kurun waktu yang begitu sangat krusial seperti ini? Ada alasan di skema yang pertama, bahwa kita akan hidup di penghujung daripada perjanjian yang baru, ya. Jadi kalau skema ini kalau kita ikutin, bahwa manusia itu dimulai daripada kekekalan dan berakhir kepada kekekalan. Dan kita akan belajar di dalam perjanjian yang baru, di ujung perjanjian yang baru, bahwa nanti setiap kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Itu step yang pertama. Goal kita untuk kita menjadi orang percaya, bahwa kita, goal hidup kita, kepastian hidup kita, sudah pasti mengalami SOP yang seperti Tuhan ceritakan, bahwa kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di awan-awan. Pegang ini baik-baik. Orang yang sudah meninggal pun juga sama, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, mereka lah terlebih dahulu yang akan mengalami kebangkitan. Lalu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita yang ditinggalkan ini tentunya akan bersiap-siap untuk ditinggal atau terangkat. Ya. Dan ini menjadi catatan buat kita supaya kita sungguh-sungguh belajar mempersiapkan segala sesuatu. Saya ulangin, pada ayat yang ke-2, 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Perhatikan, semua perlengkapan yang dimiliki oleh gadis bodoh maupun gadis bijak itu sama. Mereka semua sama-sama punya pelita. Mereka semua sama-sama punya minyak. Ya. Lalu pada ayat yang keempat, ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijak itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, yang membedakannya adalah sekalipun dia bijak, sekalipun dia bodoh, mereka punya dasar yang sama, yaitu pelita dan minyak. Tetapi yang bijak, dia mempersiapkannya itu jauh lebih baik daripada yang bodoh. Sebab dia punya persediaan minyak. Ya. Ayat yang kelima, lama banget tuh datang sang mempelai. Lama sekali. Hingga pada akhirnya mereka mengantuk. Ternyata yang bijak pun juga mengalami mengantuk. Yang bodoh juga mengalami mengantuk. Artinya mereka punya beban yang sama. Ya, untuk menantikan sang mempelai, kedatangan sang mempelai yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sama seperti kita juga kadang-kadang kita terlelap, kadang-kadang kita terlelah. Kapan sih datangnya sang mempelai? Kemarin kita sudah belajar, kalau itu memang Tuhan berikan, belum datang dengan satu tujuan Tuhan, itu kesabaran Tuhan supaya setiap orang itu mengalami keselamatan. Tidak ada lagi yang mengalami kematian karena dosa dan pelanggaran mereka. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi Tuhan mau kesabaran Tuhan itu kita gunakan sebanyak-banyaknya supaya melalui hidup kita banyak orang yang diselamatkan. Amin. Nah, itulah menjadi konteksnya. Jadi orang bodoh maupun orang bijak sama-sama mengalami ngantuk. Orang bijak karena dia bijak, apakah dia tidak ngantuk? Dia gak ngantuk juga dia. Dia letih juga ternyata. Tetapi ketika datang suara, datang tuh sang mempelai. Lalu mereka mempersiapkan semua. Orang bijak dan orang bodoh semua sama-sama terbangun.
Semua sama-sama mereka mempersiapkan. Tapi ada satu hal, ketika akan dinyalakan nyala, ternyata akan dinyalakan pelitanya, ternyata minyak dari yang orang bodoh tadi itu tidak ada lagi. Lalu dia minta kepada orang yang punya, bolehkah aku minta minyakmu? Lalu jawab yang wanita bijak, enggak bisa minta sama saya. Kalau saya bagikan kepada saya, nanti buat saya kurang, juga buat kamu juga kurang. Lebih bagus kamu beli ke sana ke tukang minyak, supaya kamu beroleh. Dan ketika dia mencari minyak itu kepada tukang pembeli, dengar baik, pintu sudah tertutup. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan ini, supaya setiap umat Tuhan itu boleh mengalami pengalaman tentang bagaimana wanita bijak itu mempersiapkan minyaknya. Sehingga ketika Tuhan datang, setiap saudara itu sudah punya persediaan minyak. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah, yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana sih supaya kita bisa mempersiapkan minyak kita ketika sang mempelai itu datang. Ini yang menjadi concern kita, sehingga setiap orang percaya juga melakukan dengan sikap iman yang benar. Ya. Orang Kristen hari-hari ini sudah banyak yang punya firman. Ya. Bahkan suka saking banyaknya firman dari gereja sana, dari gereja sana, dari gereja sana. Banyak gereja namanya gereja jalan-jalan. Tapi di tempat ini nggak ada. Karena saya lihat semua wajahnya wajah yang setia. Ya. Terus yang kedua, dia juga punya pelita atau firman, dan dia juga punya minyak. Hanya berhenti orang percaya berhenti pada kata Roh Kudus. Berhenti pada firman dan berhenti kepada Roh Kudus. Tetapi Tuhan mau hari ini, jangan berhenti menjadi orang percaya hanya punya firman. Jangan berhenti menjadi orang percaya hanya punya Roh Kudus. Tapi yang Tuhan mau, setiap firman yang kau terima daripada Tuhan, setiap Roh Kudus yang kau terima daripada Yesus Kristus, dengarkan baik, Dia mau setiap kita melakukannya. Amin. Nah, ini yang membedakan antara orang bijak dan orang bodoh. Orang bodoh dia berhenti pada firman, dia berhenti pada kepuasan, kepenuhan dengan Roh Kudus. Tetapi orang bijak, dia mempersiapkannya, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan dia. Dan ini yang menjadi minyak persediaan yang sewaktu-waktu ketika datang waktunya, maka setiap kita sudah siap untuk menyambut sang mempelai. Amin. Kalau kita hanya orang Kristen yang hanya percaya, punya firman, yang hanya punya pelita, yang hanya punya minyak saja, cukup puas pada demikian, dengarkan baik. Engkau sesungguhnya digolongkan kepada orang Kristen yang tidak berdaya. Setiap ada persoalan pergumulan dalam kehidupan, engkau selalu mencari-cari di mana kesalahannya, di mana, kenapa bisa begini. Kau komplain kemana-mana, kau menyalahkan orang-orang di sekitarmu. Bukan kau kembali kepada Tuhan, padahal Tuhan izinkan dalam 1 Korintus pasal 15. Rasul Paulus bilang begini, setiap kesakitan yang diberikan oleh Tuhan, diizinkan Tuhan, supaya engkau tahu, itu memang kuizinkan dalam dirimu, supaya engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita tuh bisa kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kebenaran ini yang menjadi analogi kita, yang wanita bodoh tadi adalah wanita yang punya, cukup dia hanya punya pelita, cukup hanya punya minyak, tapi dia tidak melakukan persiapan yang matang untuk hidup dia. Sama dengan manusia yang berdaya tadi. Manusia yang berdaya mesti segera menyingkirkan manusia yang tidak berdaya. Kalau dia dipertahankan akan menjadi pembusukan menjadi problem semua buat kita. Demikianlah hidup kita, yang Tuhan mau setiap kita. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ayo kita mesti melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang ngerti katakan amin. Nah, kemarin kita belajar tentang 3 poin supaya kita bisa hidup punya minyak. Dan ketika kita punya minyak, waktu ketemu sang mempelai, setiap kita semua siap untuk berhadapan dengan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ya. Nah, poin pertama, supaya kita selalu berdaya,
supaya kita selalu punya minyak. Ini yang pertama yang perlu kita harus waspadai bersama-sama. Tadi baik orang bodoh maupun orang bijak itu punya modal yang sama. Punya pelita, lalu punya minyak. Tapi yang membedakannya, yang bijak dia punya minyak untuk dipakai selanjutnya. Minyak yang sudah dipersiapkan khusus untuk kehidupan dia pribadi, lepas pribadi. Nah, ketika manusia dipanggil seperti tadi, dipanggil sama Tuhan. Tuhan tidak lihat seberapa kaya dia. Tuhan tidak lihat seberapa punya dia, seberapa miskin dia. Tuhan gak lihat itu. Kenapa? Manusia lahir telanjang, pulang pun harus telanjang. Gak punya apa-apa. Tapi apa yang Tuhan temukan, apa yang akan Tuhan dapatkan dari hidup kita? Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Ini yang Tuhan akan cari dari hidupmu. Bukan saja hanya pelita, bukan saja hanya minyak. Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, iya Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi iman itu hanya ada di mana? Di mana? Kalau bicara di bumi itu berarti kita masih ada di dalam keberdayaan kita. Iya atau iya? Bukan di dalam kondisi tidak berdaya. Jadi ia mendapati iman di bumi. Jadi selama kita ada di bumi, biarlah kita semua punya iman. Jadi sudah punya pelita, sudah punya minyak, tapi Tuhan mau kita juga punya iman. Iman yang bagaimana yang Tuhan mau? Yakobus 2 ayat 22. Iman yang bagaimana yang Tuhan mau? Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi di dalam orang percaya, dia sudah punya pelita, dia sudah punya minyak. Tapi dia mau melangkah satu step lagi. Ini bagiannya kita. Bagiannya Tuhan sudah memberikan kita firman. Bagian Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita melalui korban anak domba Yesus Kristus, sehingga ketika dia naik ke sorga kita nggak ditinggalkan sendiri, tapi dia memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita, yang menjagai kita, yang menuntun kita hari lepas hari. Itu bagian Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita, orang percaya. Tapi bagian orang percaya harus mengerjakan apa yang telah diterima firman, apa yang telah diterima oleh Roh Kudus, dan kita mesti mengerjakan sehingga kita menjadi orang-orang yang berdaya. Yang ngerti katakan amin. Nah, orang yang berdaya adalah orang yang punya iman. Iman yang melakukan perbuatan-perbuatan mereka selama mereka ada di bumi ini. Ini yang mesti kita kerjakan. Jadi setiap firman bisa kita kerjakan. Sehingga ketika kau mengerjakan hal yang baik, dengarkan baik. Ini suaranya kok agak berdengung ya. Jadi ketika kau mengerjakan hal yang baik, itu minyak itu tidak akan pernah berhenti dalam dirimu. Ya. Tidak akan pernah berhenti, minyak itu berhenti pada keadaan yang baik. Tetap Tuhan kasihkan. Jadi ketika kau melakukan hal yang bijak, hal yang baik, hal yang manis, hal yang indah, hal yang bahagia, itu adalah minyak-minyak yang sedang kau persiapkan untuk kau ketemu dengan sang mempelai. Karena perbuatan baik yang kau kerjakan itu akan membukakan keran di sorga, akan terbuka keran minyak yang baru. Kau sudah memberikan korban kepada orang. Korban apa? Korban perbuatan baik. Yang apa? Yang rasanya sakit di sini.
Aku sudah berbuat baik, tapi rasanya aku tetap dianiaya, tapi kau tetap melakukan hal yang baik. Dengarkan baik-baik. Itu akan membukakan keran yang baru, perbuatan baik yang baru yang Tuhan berikan dalam dirimu. Sehingga tiap hari buli-bulimu terjadi perbuatan-perbuatan minyak terus mengalir. Kalau kau sabar, sukacita, damai sejahtera, kau lemah lembut, itu akan mengalirkan minyak-minyak yang baru dalam dirimu kepada orang lain. Karena itu kuncinya untuk kau bisa melakukan hal yang baik, iman dalam perbuatan, 1 Korintus 15 ayat 31. Oh maaf, salah. 1 Korintus 10. Wes keliru aku. 10. Nah, ini dia. Kuncinya di sini, saudara. Kunci sendiri. Iman hanya didapati di bumi. 3, 2, 1. Aku menjawab. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kadang-kadang kita tuh gini, ya aku benar nih, benar Pak Pendeta, aku lakukan ketika aku mau makan, aku baru berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat ini, Tuhan terima kasih, sehingga aku bisa kenyang, aku bisa hidup lagi, Tuhan terima kasih, baik. Tapi jangan hanya berhenti pada makan, jangan berhenti pada minum. Tapi jika engkau melakukan sesuatu yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain, yang rasanya menyakitkan sekali di sini. Matius pasal 5 itu ya, berbahagialah orang yang menderita. Berbahagialah orang yang, apalagi itu, pengajaran Yesus di bukit. Itu tentang mengajarkan tentang bagaimana kita merendahkan diri kita depan Tuhan. Percayalah, setiap kebaikan, setiap perbuatan baik yang kau lakukan itu bukan untuk dirimu, bukan juga untuk orang lain, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang akan mendatangkan keran-keranan dibukakan dari surga minyak. Apa yang kau tabur itu akan terbuka terus dalam dirimu. Hari ini, ayo buka keran, lakukan yang baik, kesabaran, kelemah lembutan, apapun perbuatan baik, itu akan membuka keran dalam dirimu. Sehingga kau akan selalu mengalami persediaan. Dan setiap perbuatan baik itu dicatat di dalam kitab kehidupan. Yang ngerti katakan amin. Lakukan kuncinya, iman dalam perbuatan, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan yang lain, jangan punya agenda. Gua melayanin ya, biar dilihat sama Pak Gembala, biar rajin. Gue berbuat baik ya, supaya biar dilihat orang lain, saya dikenal untuk saya bisa berbuat baik. Saya bersyukur punya jemaat dan punya pengerja yang mereka melakukan. Semua di sini. Ya, sekalipun keadaannya susah, saya tahu. Sekalipun keadaannya juga kadang-kadang tongpes, kadang-kadang kembung, kantong yang tebal, kadang-kadang kantong tipis. Tapi dia setia melakukannya. Semua untuk jemaat Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan catat dalam kitab kehidupan. Dan keran itu tidak akan pernah berhenti mengalir ketika engkau mengalirkan kepada banyak orang. Percayalah. Ya. Tapi kalau saudara pelit banget, itu keran tadi berhenti, langsung berhenti. Sehingga setiap kita tidak mengalami. Itu tadi perempuan yang bodoh, analoginya begitu loh. Supaya kita mulai belajar hari ini. Jadi iman yang bagaimana? Yang pertama, iman di dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, iman yang bagaimana yang Tuhan mau kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Roma pasal 3 ayat 22. Karena hari-hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran, begitu banyak karena ciri-ciri dari akhir zaman itu banyak penyesat-penyesat datang, nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu yang membuat telinga itu enak. Wah, pengajarannya enak itu, lucu, ya. Wah, dia nyinggung yang sana tuh, syukurlah kalau gitu nanti disinggung. Jangan. Kalau belajar firman Tuhan jangan yang begitu. Roma 3:22. Yang pertama, iman karena perbuatan, sehingga sempurnalah apa yang menjadi imanmu karena perbuatanmu. Dan perbuatan yang sempurna semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang kedua,
Iman yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Yang kedua, 3, 2, 1. Kebenaran Allah jadi yang kedua, iman yang tetap berpegang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena ini kebenaran Allah. Jadi jangan cari-cari kebenaran yang lain. Kebenaran Allah ketika engkau beriman sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Jadi ciri-ciri orang yang beriman melakukan firman-Nya, maka kita akan serupa seperti Kristus. Apa yang menjadi kehendaknya lakukan, maka kita akan menjadi serupa. Karena inilah kebenaran Allah yang dinyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Dua ini itu menjadi modal kita untuk kita selalu mengalirkan, menjaga frekuensi minyak dari sorga dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita butuh, Tuhan aku butuh minyak kesabaran, Tuhan aku butuh minyak berkat, Tuhan akan buka. Tapi kau telah mengalirkan kesabaran dulu, mengalirkan berkat dulu kepada banyak orang, maka sesungguhnya minyak keran tadi tidak akan pernah tertutup dalam dirimu. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita mesti mempersiapkan kita supaya minyak kita selalu ada di dalam kehidupan ini, menyongsong sang mempelai. Yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Yang pertama, supaya minyak kita selalu ada persediaan beriman. Iman dan lakukan perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Perbuatan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tetap beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, 2 Petrus pasal yang ke 1 Petrus 2 ayat yang 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hal yang kedua, supaya minyak kita selalu ada. Kalau kita kembali kepada perikop ini dalam Matius pasal yang ke-25 tadi, tiba-tiba ketika mereka minta minyak kepada orang yang bijaksana, lalu orang yang bijaksana tadi, tidak, bagiku nggak cukup, bagimu juga nggak cukup. Kalau kembali pada konteks ini, biarlah kamu juga diperlukan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, ketika kita sedang menghadapi tahtanya Tuhan, ketika kita sedang menghadapi yang namanya kesempatan yang terakhir, maka tidak akan pernah ada yang namanya iman corporate, iman bareng-bareng itu nggak ada. Nah, peristiwa yang dikatakan di 1 Petrus pasal 25 ini, ketika kita masih ada di bumi ini, Tuhan mau setiap kita itu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi ketika perempuan bijak dan perempuan bodoh tadi, itu digambarkan ketika akan mereka menghadapi bagaimana krusialnya untuk menghadapi pertemuan dengan sang mempelai. Jadi sudah tidak ada waktu lagi dia untuk beriman di situ. Karena imannya sudah didapatkan oleh Tuhan. Oh, ini orang yang beriman, ini yang tidak beriman. Yang tidak beriman digolongkan dalam manusia bodoh, tapi yang beriman jadi wanita bijak. Dan mereka bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, pada perikop ini, selagi kita masih ada di bumi, iman kita ada di bumi, Dia mau supaya kita melakukan setiap pekerjaan, apapun yang kita kerjakan, utamakan untuk membangun rumah rohani. Siapakah rumah rohani? Rumah rohani adalah hidup kita sendiri. Tubuh kita sendiri adalah bait Allah. Maka kita harus membangun hidup kita terlebih dahulu dalam dimensi kerohanian. Lalu kita akan membangun satu imamat yang kudus. Artinya satu imamat yang kudus bicara tentang keluarga kita, hidup kita, komunitas kita. Lalu kita mempersembahkan persembahan rohani yang bagaimana? Yang karena Yesus berkenan dalam setiap kehidupan kita. Dia mau setiap kita hari-hari ini, Dia mau apapun yang kau kerjakan, gunakan itu untuk membangun satu dengan yang lain.
Mulai hari ini suami jangan menjatuhkan istri. Dulu lo begini, sekarang lo begitu. Lo juga dulu begini. Jangan. Apapun keadaan istrimu, apapun keadaan suamimu hari-hari ini, dengarkan baik. Katakan dia orang yang paling berharga di hidupmu. Ketika masing-masing kita mengatakan engkau yang paling berharga di hidupku, maka pasangan kita pun juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Sehingga rohaninya pun, adrenalinnya pun, sikap hatinya pun, karakternya pun menjadi satu dengan kita. Maka satu dengan yang lain akan saling menguatkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Coba yang satunya membelot ke kanan, yang satunya belok ke kiri. Enggak pernah ketemu perbuatan-perbuatannya. Tapi biarlah hari ini setiap kita, dimulai dari keluarga masing-masing, ayo membangun satu dengan yang lain. Yang ngerti katakan amin. Karena setelah engkau diberkati, disatukan dalam Kristus Tuhan, kau tidak boleh lagi ada tukar tambah, enggak ada. Enggak ada, Pak, gua nyesal, Pak. Persoalannya ketika kau masih pacaran, memang dia dari Tuhan. Ya atau iya? Tapi setelah menikah, salah pernikahannya, salah di jalan. Dia bilang, wah ini memang bukan dari Tuhan. Kau bukan jodoh saya. Wah, bukankah sering begitu? Halo? Kadang-kadang ketika kita masih mencari-cari, memang kau disediakan oleh Tuhan buat saya. Setelah berjalan sekian lama, gua nyesel kawin sama lu, ternyata lu begini doang. Gua gak bisa makan, gua gak bisa ngapa-ngapain. Lu juga begini-begini, ternyata lu bukan jodoh yang Tuhan berikan kepada saya. Muncul. Ketika pacaran dia bilang jodoh dari Tuhan. Ketika sudah disatukan dengan gereja, lu bukan jodoh gua dah. Gua mau cari yang lain. Perhatikan, kalau sudah dipersatukan dalam Kristus, tidak ada lagi kata-kata yang demikian. Harus betul-betul kalian mesti menyatukan satu dengan yang lain. Ya, membangun rumah rohani. Ayo mulai membangun manusia-manusia rohani kita. Yang kedua, membangun imamat yang kudus. Dan kita mempersembahkan korban kita, hidup kita, supaya minyak itu selalu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena ayat 9, coba pada ayat 9. Ayat 9. Kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini bukan orang-orang yang ada di emper-emper, ada di jalan-jalan. Tidak. Yesus itu menebus kita itu sangat mahal harganya, sangat mahal. Saudara kalau diminta darahmu, pasti saudara nggak rela. Apalagi nyawamu, pasti saudara nggak rela. Ya, coba lihat siapa dirimu itu sebenarnya. Siapa dirimu sebenarnya? Coba 3, 2, 1. Tetapi hari ini kau baru tahu bahwa dirimu itu begitu berharganya di hadapan Tuhan. Tetapi kamulah, jangan tunjuk kamulah, tunjuk kepada. Jadi begitu berharganya hidupmu di mata Tuhan, bahwa sesungguhnya kita ini, saya ini adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Artinya kalau saudara imamat yang rajani, saudara bukan bagian prajurit, bagian orang-orang prajurit, tapi saudara orang-orang yang rajani, punya standar hidup kerajaan, bukan hidup orang-orang yang ada di kaki lima. Tidak, Tuhan sudah mengangkat engkau dari kegelapan kepada terang Tuhan, sehingga setiap saudara hari ini bukan lagi menjadi orang-orang kolong, tapi saudara sudah punya karakter kerajaan. Itu kerajaan Allah yang harus hadir di muka bumi ini melalui setiap kehidupanmu. Untuk itulah kau sebagai imamat yang rajani, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang lain gak dipilih, tapi kau dipilih sama Tuhan. Lalu kau dikuduskan oleh Tuhan, supaya kau memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan kerjakan, perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Dia kerjakan, dan Ia memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang kudus. Jadi begitu berharganya hidupmu di mata Tuhan. Dan hari ini biarlah keberhargaan itu kau harus serahkan kembali kepada Tuhan. Jangan kau milikin seperti orang bodoh tadi. Dia milikin saja firman-Nya, dia milikin saja pelitanya, dia milikin saja minyaknya, tapi dia tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga dia bisa menerima sesuatu yang baru dari minyak dari Tuhan lagi. Sehingga waktu Tuhan mempelai datang, dia sudah mempunyai api yang terjaga terus, dan sang mempelai melihat itu.
Maka setiap saudara biarlah hari ini dipersiapkan oleh Tuhan sungguh-sungguh. Lakukan doa ini. Yang pertama iman dan perbuatan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, saudara melakukan juga iman yang bagaimana? Iman yang adalah kebenaran Allah. Semua kerjakan. Dan yang ketiga, Tuhan mau setiap kita melakukan poin yang ketiga adalah membangun satu dengan yang lain. Memberi satu dengan yang lain. Sehingga apapun yang kau kerjakan, minyak yang dari surga tidak akan pernah berhenti mengalir dalam dirimu. Amin. Nah, hari ini kita akan merayakan ulang tahun daripada wadah ini sudah 16 tahun. Ketika kita masih melayani, masih tertatih-tatih. Sekarang sudah masuk remaja. Kalau masuk remaja sudah banyak yang lirik-lirik, larak-larak, lirik-lirik, iya atau iya. Sama dengan anak-anak gadis kita, sama dengan anak-anak laki kita. Ya, Samuel dulu masih kecil, itu kita milikin imut-imut, tapi sekarang setelah mulai dewasa, udah mulai ada yang lirik-lirik dia. Iya atau iya, Sam? Sama dengan gereja ini. Sama. Usia 16 itu masa remaja. Sedang masa potensinya akan banyak keluar. Nah, untuk potensi yang keluar, kita harus saling bergandengan tangan untuk membangun satu dengan yang lain. Kalau satu lemah, maka mesti lapor, Pak, saya lemah di sini, Pak, di sisi ini, maka kita ayo benahi sama-sama. Jadi jangan kita lemah di sisi ini lalu kita tidak berdiam diri saja, kita nggak lakukan segala sesuatu, kita nggak mau koreksi, maka itu akan membuat bangunan ini akan menjadi roboh, bukannya kuat. Ya. Ada satu yang kita kurang beres, datang kita beresin sama-sama, datang dengan Tuhan, sehingga semua potensi yang Tuhan berikan kepada wadah ini makin hari makin untuk kemuliaan Tuhan. 16 tahun itu masa di mana sedang banyak sekali orang yang akan mulai melihat. Saya percaya melalui kesaksian hidupanmu akan banyak orang melihat dan mereka bertobat melalui kehidupanmu. Yang ngerti katakan amin. 16 tahun itu usia yang terus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pasang surutnya ada, problemnya ada. Tuhan memang izinkan supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika umat Tuhan mulai diberkati, mereka ngerti apa yang mesti dikerjakan buat gereja Tuhan. Saya bersyukur punya umat Tuhan yang betul-betul punya hati buat wadah ini. Saya bersyukur. Karena kalian menjadi berkat buat banyak orang. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kita harus bergandengan tangan untuk membangun rumah Tuhan. Makin hari makin semarak keadaannya. Makin hari makin memuliakan Tuhan. Karena di tempat ini harus ada pujian, harus ada korban, harus ada orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka hadiratnya akan penuh mengalir dalam setiap kehidupan kita. Itu tujuan wadah ini ada. Harus ada korban yang dibawa kepada Tuhan. Yang kedua, harus ada pujian dan penyembahan. Setiap orang boleh alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka kembali melakukan apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupannya. Lakukan itu. 16 tahun kita bersama-sama. Biarlah ini menjadi kemuliaan. Bukan waktu yang pendek. Tapi kita belajar menjadi wanita-wanita yang bijak, yang mempersiapkan minyak kita. Jangan berhenti pada usia 16 tahun. Tapi Tuhan mau kita punya minyak yang makin hari makin membuah. Makin hari makin membuli, makin hari makin membuli. Dan menjadi berkat buat banyak orang bagi kota di mana kita boleh ada. Yang ngerti katakan amin. Dengan tubuh Kristus yang ada pada tubuhmu, maka segala yang najis, segala yang kotor, segala kuasa kegelapan tidak berkuasa lagi. Amin. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, kuasa tubuh Yesus bekerja atas setiap anak-anakmu, sehingga anak-anakmu kuat, anak-anakmu kembali punya roh yang menyala dalam Tuhan. Sehingga ketika minyak itu dituangkan dalam diri mereka, maka minyak itu akan masuk memenuhi kehidupan mereka. Tidak mereka mengalami kekurangan. Kalau mereka sakit hari ini melalui darah anak domba, karena darah anak domba telah masuk dalam tubuh mereka, maka segala yang kotor, segala sakit penyakit, virus apapun yang masuk dalam setiap darah anak-anakmu tidak berkuasa. Hari ini dilumpuhkan dalam nama Yesus.
dan darah anak domba yang bekerja atas setiap sel-sel tubuhnya, maka tubuh anak-anakmu sehat, kuat, mengalami regenerasi yang sehat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebab kami tahu penyakit sampar, penyakit menular ada di luar sana. Tapi ketika kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan, perlindungan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati Tuhan. Dalam kelimpahan surgawi. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri, kita akan mengucapkan terima kasih kepada para naut yang menyampaikan firman Tuhan. 3, 2, 1. Terima kasih para naut yang selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Shalom, welcome to GBI WTC Permata Cimone and Family News. Kersel jeniskan pada hari Rabu jam 7 malam di rumah Valen. Lanjutkan dengan Kersel KFC untuk jam dan waktu diinfokan kembali oleh ketua Kerselnya. Kersel Bos diadakan pada hari Rabu jam 7 malam di rumah Yohan. Dan Kersel 3G diadakan pada hari Rabu juga. Dan untuk tempat dan waktu akan diinfokan kembali oleh ketua Kerselnya. Kersel Big diadakan pada hari Rabu jam 7 malam di rumah Robin. Dan juga Kersel Pro Mild diadakan pada hari Rabu jam 7 malam di rumah David. Dan Kersel YMCA pada hari Rabu jam 7 malam di Basecamp Seruni. Dan dilanjutkan dengan Kersel Up pada hari Rabu jam 7 malam di rumah Nathan. Dan untuk Kersel Gold akan diinfokan kembali oleh Departemen Kersel. Dan untuk Ramadan Youth diadakan hari Sabtu pukul 3 sore di tempat ini. Dan dilanjutkan sorenya dengan ibadah youth, yaitu Murni Service yang diadakan pukul 5 sore di tempat ini juga. Dan lanjutkan dengan doa persiapan di tempat ini juga jam 7 malam. Wajib untuk aktivis dan pengerja hadir ya. Dan untuk ibadah raya, yang pertama ada di GB WTC Yohanes 203 pukul setengah 8 pagi. Dan siangnya atau ibadah kedua diadakan pada hari Minggu juga jam 10 pagi di GB WTC Permata Cimone. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, salam semuanya saudara. Saudara lihat ada roti bretok, ada kuitars dari Clermont katanya nggak boleh Clermont saudara. Nah saudara nanti saudara kita karena roti kue kan pasti saudara nggak mau kok dipotong dikasih kan karena terbuka, betul nggak? Kalau saya juga nggak mau saudara. Jadi saya punya inisiatif kita harus pakai roti aja yang langsung dari Bretoxnya. Terus sudah dikemas, jadi nanti waktu pulang terakhir saudara setelah kita ulang tahun, saudara nanti dari sana boleh ambil rotinya. Terus dari Bulina juga sudah dikemas, jadi supaya tangan saudara tidak merah. Saudara saya juga bingung ya, ulang tahun di tempat ini selalu ada telur merah. Mungkin karena gembalanya keturunan Chinese kali ya, jadi selalu ada telur merah saudara. Nah saudara, tapi itu tanda memang setiap ulang tahun tuh ada telur merah ya. Nah itu tradisi saudara, tapi ya kita harus ikutin aja yang baik, amin. Semua suka telur bus, suka ya. Nah saudara, semua kita hari ini berulang tahun, bukan saya dan Pak Ronald. Gereja ini berulang tahun, tentunya semua saudara berulang tahun ya. 16 tahun saudara. 16 tahun itu memang sedang bagus-bagusnya, sedang dilirik, tapi no pacaran, no chemistry ya, baru dilirik. Nah kalau Samuel tadi Pak Ronald bilang sering dilirik, iya betul karena ganteng, gak apa-apa. Jadi kalau dilirik boleh gak? Boleh dong, itu berarti pemandangan mata kita masih gak seliwer, bagus gitu ya. Nah jadi tapi kalau masih SMA ke bawah no chemistry ya. Nanti kalau sudah tamat boleh chemistry gitu ya. Nah saudara, nanti kita akan naikkan ulang tahun bersama-sama. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, saya undang Pak Ronald untuk ke depan. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Selamat ulang tahun, umur panjang, amin. Pak Ronald boleh ke atas. Happy birthday to you. Tunjuk kiri kanannya.
kita berdua tepuk-tepuk kuenya mewakilin semua kita meniupnya. Kan nggak boleh ditiup ya sekarang. Pokoknya kita hindarin yang nggak higienis. Oke, kita tiup tepuk bersama-sama. Oke, ulang tahun keberapa nih? 1 tambah 6? 7. Angka sempurna. Angka sempurna betul nggak? Ya, angka 7 adalah angka sempurna. Mari kita tiup lilinnya, tepuk kuenya, tepuk kuenya sekarang juga, Nah, untuk potong kuenya, kita harus serahin kepada yang lebih tua ya dari kita gitu ya. Aduh, saya terlalu muda untuk ini ya. Coba siapa sekarang umur yang paling tua di sini ya? Umur yang paling tua siapa ya? Kayaknya nggak ada yang mau ngaku ya. Umur paling muda deh. Umur yang paling tua siapa ya? Kita empat ini aja ya. 4 orang, terus 4 orang mewakilin 2 pasang. Betul nggak ya? Oke, pasangan Bu Lina aja dengan Ko Ayung, ayo ke depan. Terus pasangan Pak Martin dengan Ibu, ya ke depan. Nah kita serahin nanti Pak Rona serahin untuk mereka potong kue, setuju ya? Mereka yang potong kue ya. Ya. Di sini ya Pak ya. Nah nanti kue-kuenya di Pak Ronald yang pegang Pak, harus jadi hamba kan tadi sudah bilang. Nah nanti ibu-ibunya berdua pegang, ya ibu-ibunya berdua, tolong kamera diabadikan. Ini adalah orang-orang yang senior saudara, saya bukan yang termasuk. Ya, ini pegang Bu Ani sama Bu, ya pegang, tolong dipoto ya, tolong dipoto. Dari sini kok tidak ada yang memoto kan, moto, tolong. Ya, siapa yang foto ya? Sebentar ya, belum Bu, belum dibilangin. Ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang. Potong kuenya. Sangga ini 16 tahun, karena ibu dengan bapak yang pertama kali ya, motong kue, kita, Bu jangan pergi dulu Bu. Nah ibu carilah roti yang paling suka, terus kasih ke bapaknya. Ya, jadi kalau nggak enak, resiko ditanggung sendiri, istrinya yang ngasih. Ya, ibu coba ambil kuenya, ya yang paling gede. Yang paling gede belum tentu enak. Ya, kasih ya, Ko Ayung kalau nggak enak itu resiko Bu Lina. Ya. Ayo kasih, bilang I love you, selamat ulang tahun. Iya. Bu Lina, Bu Ko Ayung balas dong selamat ulang tahun. Kan kita sama ulang tahunnya. Ayo selamat ulang tahun. Ya, enggak. Ko Ayung kasih telur ke Bu Lina. Ya. Terbalik sekarang. Ya. Oke. Bilang I love you Ko Ayung, harus. Bilang Ko Ayung, enggak sah, enggak, jangan diterima. Belum. Bilang Ko Ayung, kedengeran nggak? Bilang Ko Ayung. Ayo Ko Ayung, saya nggak mau pakai mic. Bilang, apa Ko Ayung? Jangan sampai hujan di depan ya. Sekarang Ibu Marti, Ibu Ani, pilih kalau nggak enak rasain sendiri Pak. Karena pemberian dari, ya, oh seneng kau coklat. Yang manis-manis. Bilang Bu, I love you. Awas, physical distancing. Ayo Pak, ambil telurnya, bilang juga I love you too. Jangan kalah Pak. Ayo. Mantap. Oke silakan, ini pasangan yang sudah bukan tua, senior. Silakan duduk. Sekarang kita panggil pasangan Iwan dan Yohana, Pak Abeng dengan Ibu Linda, mewakilin hanya 4 ya. Oke Bu, silakan Bu. Karena kita acara lain gak ada. Iwan, kita lihat nih, yang mesra anak muda atau yang lebih tua, yang lebih hot. Ayo silakan maju Pak Abeng dengan kita lihat Yohana dengan ini ada tambahan apa nih waktu bilang I love you-nya.
Ya. Ayo, Bu Linda. Jangan kalah dengan Iwan, dengan Yohana. Ibu ambil deh Bu, yang mana? Resiko ya Pak kalau nggak enak. Bapak, Ibu kasih. Terus bilang, terserah mau I love you juga boleh, aduh kecintaanku juga boleh, terserah. Ya, bilang Pak, Bu, nggak kedengeran nih Bu, belum kenceng. Pakai papa. Pak, ambil telurnya, jangan kalah Pak dari Bu Linda. Ya. Apa tadi katanya? Nggak kedengeran, tulang Pak, nggak kedengeran saya. Coba diam. Pak Abeng mau ngomong apa? Nggak mau kalah. Sekarang Yohana, tunggu Pak, jangan pergi dulu. Yohana, carilah kue yang paling enak buat Iwan. Ya, ternyata dia tahu. Wan, suka nggak coklat? Hah? Suka, berarti nggak salah yo kamu. Untung dia tadi bilang nggak suka coklat. Nah, ayo, yo jangan kalah yo dengan orang tua. Ayo yo, bilang apa? Kedengeran nggak nih? Yohana bilang apa? Coba kita dengar, diem. Tet. Bilang apa yo? Love you. Bukan I love you beb. Bukan beb, oh papi. Ya, sekarang Iwan kasih telurnya. Ya, apa nih Wan ngomong? I love you beb. Kekinian banget, oke silakan duduk. Semua terima, fotoin katanya. Ya, harus direkam ya Pak, kalau lagi bertengkar kirim itu aja. Sudah direkam Pak? Jadi supaya kalau kita bertengkar, amit-amit jangan sampai ya. Kalau bertengkar Pak, sudah ada rekaman, saya nggak mendoakan, saya kirim ini aja. Gitu ya. Oke saudara, itulah tanda bahwa kita saling mengasihi, amin. Nah, tidak ada yang lebih tua lagi di sini atau yang paling muda, nggak ada ya. Nah, setelah ini saudara kita akan berdoa, saudara nanti akan keluar di bawah sudah ada, sudah ada belum ya? Di bawah makanannya, belum datang ya? Coba cek. Saudara dipersiapkan, nanti saudara ambil rotinya, itu tadi hanya simbol saja gitu ya. Nanti yang datang ke sini duluan yang pasangan ya, ambil buat yang pasangan. Yang pasangan boleh ya, ambil sekarang ya Pak, sebelum kita tunggu makanannya ya. Pak Umar boleh ambil dengan Bu Umar, ambil boleh. Terus Pak Bong boleh ambil dengan Aling. Terus siapa lagi, ada lagi kah di sini yang belum ditahbiskan? Bukan mukrim, jangan. Ayo Pak, yang sudah mukrim, Pak legal loh Pak, sudah mukrim loh. Ayo, nanti kalau tidak mukrim nggak boleh, silakan. Nggak usah lewat jauh-jauh Pak, sini juga boleh, nggak usah muter. Ya Pak Bong, Aling boleh ambil prioritas. Nah mereka menjadi orang-orang tua, ya. Bu Umar, ya. Iya. Berempat dong, berempat. Coba di situ ada mie Esta. Suruh foto jadi. Jam 1. Oke saudara, ada pengumuman lagi? Nggak ada pengumuman lagi ya. Kita ucapkan sama-sama kepada teman-teman di sebelah selamat ulang tahun ya. Cuman gitu aja, nggak boleh bersalaman. Yuk kita mau naikkan pujian, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Saya undang saudara mungkin bangkit berdiri. Hanya Kau yang
syakaralapa. Bapak terima kasih untuk 16 tahun sudah Tuhan berikan di usia yang luar biasa. Banyak hal-hal jalan-jalan terjal yang kami lalui Tuhan. Banyak hal-hal yang baik yang kami terima 16 tahun ini. Bahkan pembelajaran hidup Tuhan Kau berikan atas gereja ini. Bagaimana kami berdampak dan mengasihi banyak orang yang ada di luar. Bapak taruh itu lebih dalam, kasih yang dalam. Yang tidak terselamin oleh siapapun. Luas dan dalamnya kasih Tuhan. Sehingga waktu air bah itu datang, waktu segala kekeringan itu tiba, kami siap karena Kau memberikan kasih yang dalam hidup kami. Hari ini kami melupakan apa yang menjadi pertentangan yang di belakang, segala yang buruk di belakang. Tapi hari ini kami menerima segala yang baik. Karena firman-Mu katakan bahwa pengharapan orang benar itu ada dan sempurna. Bapak buat setiap anak-anak-Mu berhasil dan beruntung dalam setiap perjalanan hidup mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka mengenal Engkau sebagai kekasih jiwa mereka, sebagai kekuatan, sebagai orang yang tidak bisa dilepaskan. Dan Bapa di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan untuk gembala di tempat ini. Terima kasih untuk usia yang luar biasa. Semua dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk gereja ini. Terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu. Terima kasih Yesus. Terus kami berjalan dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan Kau sungguh Allah yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Layaklah kami bersyukur bahwasanya karena kasih-Mu selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya kata yang kami bisa ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Betapa kami melihat baiknya Engkau dalam hidup kami. Sekali-sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami melihat tangan Tuhan kuat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk apapun keadaan hari-hari ini kami katakan Engkau Allah, terima kasih. Biarlah kami terus melekat di dalam kediaman-Mu, di dalam pengenalan kami akan Tuhan, di dalam kami mengiringi Engkau, di dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Tidak ada satupun di antara kami, kaki kami yang letih. Tidak ada satupun di antara tangan kami yang lelah. Tapi terus kami berjalan, bahkan kami berlari melihat satu tujuan ilahi dalam hidup kami. 16 tahun Tuhan, biar satu pembangunan gereja Tuhan, rumah Tuhan itu semakin ada kuasanya. Semakin kami melihat Tuhan bekerja. Yang buta mereka akan melihat, yang lumpuh mereka akan berjalan, mereka yang susah akan disenangkan, mereka yang lapar mereka akan dikenyangkan. Yang miskin bukankah Kau katakan kan aku perkaya Engkau, karena pengenalanku akan Engkau ya Tuhan. Bapak terima kasih, terima kasih. Berapa syakar apa ya syakar. Ulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah akan menjadi berkat buat kehidupan. Damai sejahtera Allah Bapa yang rahmani, Allah Immanuel yang menyertai senantiasa dalam segala aspek kehidupan, dimanapun kau berada. Sungguh Ia Allah yang hidup, yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepadamu, yang memimpin setiap langkah, dan kemanapun kau pergi, Dia selalu ada. Biarlah berkat surgawi ini aku lepaskan dan nyata dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.
semua berkati.